Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Tumang FM Binasir berada kembali kita pagi hari ini di program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Panang. Tentunya kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, dan belajar bisa di mana saja, dan salah satunya kita di program Badatang ya, belajar dari Radio Tuntung Pandang dengan menghadirkan guru-guru kita yang tentunya sudah hadir di sini untuk memberikan materi pelajaran untuk penguatan bagi siswa-siswi di rumah ya. Dan hendaknya juga disampaikan bahwa untuk siswa-siswi di rumah bisa didampingi orang tuanya untuk lebih menguatkan lagi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh pemateri di pagi hari ini ya. Dan kami informasikan bahwa siaran kami bisa juga Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id, dan juga program Badatang ini hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tuntung Panang FM, dan juga kita live Instagram ya di @radio_tuntung_panang. Jadi siswa-siswi bisa untuk mengikuti di live Instagram kita. Baik, dan juga penyampaian hari ini juga kita rekod ya melalui YouTube channel kita. Jadi Anda juga bisa mengikuti di YouTube channel kita di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Baik rekan-rekan, hari ini kita sudah berhadir, ada dua orang ibu guru kita ya. Ya, kita sapa dulu nih. Ada Ibu Nur Afifah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar masuk ke dalam. Dan juga ada Ibu Feni Apriliani SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat-sehat Bu ya semuanya ya. Iya, apalagi di masa pandemi ini kita harus benar-benar ekstra jaga kesehatan ya. Oke, baik dengar, hari ini kita untuk menyapa kelas 5 dan 6 di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi kegiatan ekonomi dan juga karakteristik geografis negara anggota ASEAN ya. Dan bagi dengar, kita langsung saja untuk bergabung bersama Ibu Nur Afifah dan juga Ibu Feni Apriliani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung lagi dengan acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pagi ini saya akan menyapa dulu anak-anak yang masih harus belajar dari rumah, terutama pelajar sekolah dasar yang ada di Tanah Laut. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kabar baik ya semua? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan ini Senin 29 Maret 2021, di sesi pertama kita akan belajar bersama Ibu Feni Apriliani SPDSD. Beliau adalah salah satu pengajar dari UPTD SDN 4 Angsal, dan bersama saya sebagai moderatornya Ibu Nur Afifah SPD, juga dari UPTD SDN 4 Angsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Afifah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Semoga sehat ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat nih. Alhamdulillah, semoga semua warga Tanah Laut juga dalam keadaan sehat ya Bu. Iya Bu Afifah, kita harap semua warga dalam keadaan sehat. Jangan pernah lengah dalam menjalankan protokol kesehatan ya, yang sekarang ditambah menjadi 5M ya Bu Afifah. Iya Bu, betul sekali. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Semoga dengan melakukan 5M ini menjadi ikhtiar atau usaha kita menuju zona hijau ya. Amin. Baiklah Bu Feni, mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya. Materi apa yang mau Ibu sampaikan pada hari ini Bu? Oke Bu, baik, terima kasih Bu Afifah. Hari ini saya akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 SD, muatan IPS KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Fokusnya Bu Afifah hari ini adalah tentang negara Timor Leste dan Myanmar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita diharapkan kalian akan dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara ASEAN, yaitu Timor Leste dan Myanmar. Nah, materi ini bisa dipelajari di tema 8 subtema 3 kelas 6 ya. Oke Ibu, nah anak-anak harus bersiap untuk menyimak penyampaian materi dari Ibu Feni ya. Dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu sekalian,
terutama anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik atau ciri negara-negara ASEAN dari sisi geografis atau keadaan alamnya. Untuk subtema 3, kita akan khusus membahas 2 negara, yaitu Myanmar dan Timor Leste. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih. Apakah anak-anak masih ingat ada berapa jumlah negara yang termasuk anggota ASEAN? Ayo bantu jawab nih. Ya, jawabnya mulai rumah saja ya, Bu. Ya, betul. Karena kita masih masa pandemi ya, kita jawabnya dari rumah dulu nih. Ibu bantu jawab ya. Karena kita masih bisa belum bertemu, Ibu bantu menjelaskan bahwa negara yang menjadi anggota ASEAN ada 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, dan yang terakhir adalah Timur Leste. Bu Apipah, negara-negara anggota ASEAN ini adalah negara yang letaknya di kawasan Asia Tenggara. Contohnya sini ada secara astronomis berada di 29 derajat lintang utara sampai dengan 72 derajat lintang selatan. Dan juga ada 9 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Di sini secara geologisnya sebagian besar wilayah di Asia Tenggara dilalui oleh pegunungan lipatan muda jalur Mediterania. Mulai dari pegunungan Arakanyoma di Myanmar sebagai kelanjutan pegunungan Himalaya ke pegunungan Andaman dan Nicobar di sebelah utara Pulau Sumatera. Kalau begitu berarti di kawasan Asia Tenggara ini banyak sekali terdapat pegunungan ya, Bu? Wah, tepat sekali nih Bu Apipah. Bahkan Kepulauan Melayu adalah salah satu kawasan dengan gunung berapi yang teraktif di dunia. Wah, memang ya, Bu. Kita sering sekali mendengar berita tentang gunung berapi, terutama di negara kita sendiri. Bu Apipah masih ingat nggak waktu kita jalan-jalan ke gunung berapi nih? Di negara kita banyak terdapat gunung berapi Bu Apipah. Salah satunya ya tadi kita pernah mengunjungi ya Bu. Iya, kita pernah berkunjung ke sana ya Bu. Yaitu di Gunung Merapi. Wah, kita rame ya waktu kemarin ya Bu Apipah kita ya. piknik dulu. Semoga kita bisa ke sana lagi nih. Iya, amin. Kembali pada materi kita ya nih Bu Apipah. Kita akan membahas tentang 2 negara ASEAN, yaitu Timur Leste dan Myanmar. Mau yang mana nih dulu kita bahas, Bu? Wah, boleh milih ya, Bu. Bagaimana kalau Timor Leste dulu? Anak-anak harus tahu nih, Bu, kalau Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Oke, Bu, siap. Kita jelaskan tentang Timor Leste dulu ya. Anak-anak mohon disimak. Betul kata Bu Apipah tadi bahwa Timor Leste dulu pernah menjadi bagian dari negara Indonesia. Tapi sayangnya mereka memilih untuk merdeka atau memisahkan diri dari Indonesia, membentuk negara sendiri. Dulu namanya adalah Timor Timur. Oh, tahun berapa ya Bu Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia itu? Timor Leste secara resmi merdeka mulai membentuk negara sendiri, yaitu pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Leste mulai saat itu membentuk negara baru dengan bentuk republik demokratik, dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri dengan ibu kota di kota Dili. Ini perlu dicatat Ibu oleh anak-anak. Iya, betul Bu. Sambil menyimak saat dicatat supaya nanti bisa dibaca ulang. Oke, kita lanjut ya Bu Apipah. Iya, siap Bu. Sekarang kita bahas mengenai keadaan alamnya atau geografisnya. Luas wilayah Timor Leste adalah 14.874 km per hektar
Adapun batas-batas negaranya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombay dan Selat Wetram. Tahu nggak Ibu Apipah Selat Ombay dan Selat Wetram? Wah, belum tahu ini Bu. Nah, sekarang coba kita bahas nih. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timur, sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Arafuru, dan sebelah barat berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur, yaitu itu apa Ibu Apipah? Nusa Tenggara Timur yaitu Indonesia punya kita sendiri. Ya, terus Bu, bagaimana dengan kondisi alam Timor Leste, Bu? Nah, kondisinya alam Timor Leste sebagian besar tidak subur dan juga kurang dalam hal sumber daya alamnya. Misalnya di sini sumber daya alam yang dimiliki hanyalah tambang minyak bumi di Selat Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Anak-anak di rumah tahu tidak nih gunung apa yang tertinggi di Timor Leste? Ayo Bu Apipah, apa nih juga? Wah, anak-anak juga pasti penasaran nih Bu. Ayo Bu, beritahu biar semakin luas pengetahuan anak-anak meski belajarnya dari rumah dengan menyimak pembelajaran dari Radio Tuntung Pandang hari ini ya Bu. Oke, siap Bu. Baiklah Bu Apipah, kita beritahu aja nih. Gunung tertinggi di Timor Leste adalah Gunung Ramelo dengan ketinggian 2.963 meter. Wow, tinggi sekali ya Bu Apipah pegunungannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang keadaan sosial atau keadaan masyarakat ya Bu Apipah. Oke, silahkan Ibu. Oke, anak-anak Ibu tetap semangat ya belajarnya. Harus semangat. Anak-anak harus tahu ya bahwa penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Papua. Keadaan ekonominya masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia. Hasil produksi dalam negerinya masih sangat kurang, seperti sembako dan BBM itu masih diimpor atau didatangkan dari Indonesia. Oh begitu ya Bu. Padahal mereka punya sumber daya alam berupa tambang minyak ya Bu? Iya betul, mereka punya tambang minyak dan berharap bisa mengeksploitasi minyak bumi yang terdapat di Selat Timur. Akan tetapi masalah perbatasan dengan Australia menjadi masalah dalam kegiatan eksploitasi tadi. Nah Bu, lalu mata pencaharian masyarakatnya apa Bu? Mata pencahariannya utama penduduk Timor Leste adalah sebagai petani. Hasil pertaniannya seperti jagung, beras, singkong, millet, ubi, kopi, marmer, dan kayu cendana. Nah, anak-anak itu tadi penjelasan tentang kondisi alam dan keadaan sosial masyarakat Timor Leste. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang Myanmar ya Bu Apipah, tapi sebelumnya Bu Apipah akan ada jeda dulu ya Bu Apipah ya. Iya Bu, kita jeda dulu, kita iklan berikut. Para pendengar Radio Tuntung Pandang, terutama anak-anak kelas 6, kita dengarkan penjelasan selanjutnya ya. Tapi ada satu pertanyaan dulu ya Bu Penny. Silakan Bu Apipah. Setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, apakah mata uang yang digunakan masih sama Bu dengan Indonesia, yaitu rupiah? Oh iya Bu Apipah, kita tadi lupa memberitahu bahwa mata uang Timor Leste juga berubah. Tidak lagi rupiah tetapi dolar Amerika Serikat. Oh, berarti kalau kita mau berkunjung ke Timor Leste harus menukar uang rupiah kita dengan dolar Amerika Serikat dulu ya Bu? Tentu saja Bu Apipah, nanti kita bisa jajan di sana ya kalau kita liburan. Iya. Kita lanjut nih ke Myanmar ya Bu. Oke, silahkan Bu. Perhatikan ya anak-anak, walaupun kita puasa hari ini kita tetap semangat ya. Harus semangat. Nah anak-anak, sekarang simak penjelasan tentang Myanmar ya. Myanmar adalah salah satu negara anggota ASEAN yang berbentuk republik. Merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dari penjajahan Inggris. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Bahasa resminya bahasa Myanmar dan bahasa lainnya adalah bahasa Inggris dan penduduknya mayoritas beragama Buddha. Nah, itu sekilas tentang negara Myanmar ya Bu.
Oke Bu, tadi di awal kan disebutkan bahwa banyak terdapat pegunungan di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana dengan Myanmar Bu? Oh iya Bu, Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, serta Tiongkok, Laos dan Thailand di sebelah timur. Myanmar berbatasan dengan India dan Tiongkok di sebelah utara. Wilayah perbatasannya berupa pegunungan Himalaya dengan ketinggian mencapai 4.600 meter. Dan rangkaian pegunungannya memanjang di barat dan timur membentuk huruf V. Jadi di Myanmar secara geologisnya sebagian kondisinya alam juga berupa pegunungan Bu Apipa. Oh ya Bu, mungkin bisa ditambahkan mengenai keadaan sosial masyarakatnya Bu? Bisa Bu Apipah. Nih anak-anak disimak ya. Pertanian, perkebunan, dan pertambangan merupakan sektor yang menyediakan banyak jenis pekerjaan bagi penduduk Myanmar ya Bu Apipah. Untuk kegiatan sehari-hari, mereka menggunakan mata uang kyat. Myanmar juga termasuk salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, kalau hasil pertanian lainnya adalah kapas, kacang tanah, tembakau, hasil kebunnya tebu dan kayu jati. Sedangkan hasil tambangnya adalah tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Dan yang menjadi ekspor utamanya adalah pakaian, makanan, ternak, kayu, dan batuan berharga. Nah, itu tadi Bu Afifah informasi mengenai geografis dan kehidupan sosial masyarakatnya. Wah, kalau menyimak dari uraian yang sudah disampaikan Ibu Penny tadi, bisa kita simpulkan bahwa Myanmar adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya juga ya Bu? Tepat sekali Bu Afifah. Dan sama seperti kita di Indonesia nih, alhamdulillah kita tinggal di negara yang sumber daya alamnya sangat melimpah. Mudah-mudahan anak didik kita semua akan tumbuh menjadi generasi yang pandai bersyukur dan cerdas serta bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Amin. Itulah harapan kita ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas pemaparan materinya hari ini. Semoga semakin menambah pengetahuan anak didik kita. Baiklah para pendengar radio Tuntung Pandang, demikian tadi sesi pertama kita di acara Badatang. Jangan beranjak dulu, karena setelah jeda berikut akan kita lanjutkan dengan Badatang edisi Senin 29 Maret 2021 sesi kedua. Salam Badatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam acara Badatang di Radio Tuntung Pandang ya. Nah, pada sesi 2 ini yang menjadi narasumber adalah Ibu Apipah SPD dan saya sendiri Ibu Feni Apriliani SPD SD sebagai moderatornya. Bagaimana Bu Afifah? Masih semangatkah untuk sesi kedua? Insya Allah masih semangat. Dan tentunya anak-anak yang sedang mendengarkan Radio Tuntung Pandang ini sama dengan kita ya Bu Penny, semangatnya tinggi dalam mendengarkan acara Badatang. Betul Bu Afifah, walaupun kita puasa nih tetap semangat ya. Semangat ini Bu. Semangat ya nih. Baiklah, untuk sesi kedua ini materinya untuk kelas berapa Bu? Nah, untuk sesi kedua ini materi untuk kelas 5 muatan pelajaran IPS. Untuk temanya adalah tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, kompetisi dasar 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Wah, dari materinya nih Bu Apipah pasti sangat bermanfaat ya Bu bagi anak-anak dan tentunya kita semua nih. Benar Bu, sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sepertinya nih anak-anak tidak sabar lagi Bu untuk mempelajari materi IPS kali ini. Silahkan Bu Apipah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Penny atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Harapan Ibu semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini yang akan kita pelajari muatan
pelajaran IPS tema 8 subtema 3 KD 3.3. Diharapkan dengan mempelajari ini siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Siswa mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Anak-anak, mungkin kalian pernah membeli alat tulis di toko. Nah, apa yang kalian lakukan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Contoh, mengapa anak-anak membeli alat tulis? Karena untuk menulis, betul kan? Nah, jadi alat tulis dibeli karena untuk memenuhi kebutuhan untuk menulis. Jadi, pada intinya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, Bu Afifah, produksi tadi, distribusi, dan konsumsi bisa Ibu jelaskan, Bu, masing-masing istilah tersebut supaya anak lebih paham lagi. Tentu, Bu Penny. Oke, kita jelaskan satu-satu. Produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi barang dan jasa kepada konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Bu Afifah, bisa nggak minta tolong nih berikan contoh produksi, distribusi, dan konsumsi, Bu? Baik, Bu. Contoh untuk produksi dulu ya, Bu. Nah, seperti ini. Petani juga melakukan kegiatan ekonomi. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyayangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah padi menguning, maka padi tersebut dipanen, akhirnya dijual. Karena petani adalah yang menghasilkan barang berupa padi, maka petani disebut produsen, Bu Penny. Oh, begitu, Bu. Nah, ada lagi, Bu, pertanyaan nih. Apakah kegiatan produksi mempengaruhi kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen, Bu? Iya, benar, berpengaruh sekali, Bu. Nah, sumber daya ekonomi adalah barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sedangkan sumber daya ekonomi berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Satu lagi nih, Bu, pertanyaan. Oke, Bu. Bentuk balas jasanya seperti apa ya, Bu Afifah? Tapi kita menjawabnya nanti dulu ya. Kita ada yang mau lewat nih. Oke, Bu. Sudah nih yang mau lewat tadi nih. Sekarang kita lanjut nih. Oke, Bu, silakan untuk menjawab tentang bentuk balas jasa dari proses produksi tadi. Oke, akan kita jawab. Balas jasanya bisa berupa sewa, bunga modal, atau upah gaji. Nah, dengan balas jasa inilah pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu untuk produsen akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya keuntungannya digunakan untuk menjaga kelangsungan usahanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu, Bu, penjelasan tentang produksi. Baik, Bu, selanjutnya contoh distribusi dan konsumsi. Silahkan Ibu menjelaskannya nih, Bu Afifah. Oke, siap, Bu. Tiap hari kita kan makan dan berpakaian. Nah, bahan makanan dan pakaian berasal dari tempat yang memproduksinya. Untuk mendapatkannya, kita perlu mendatangkannya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyaluran. Inilah yang disebut distribusi, sedangkan orang yang menyalurkan disebut distributor. Nah, sekarang contoh tentang konsumsi. Mungkin kita pernah makan mie ayam, pasti ya, karena mie ayam ini suka enak, Bu. Semuanya. Enak, Bu, mie ayam, Bu. Iya, aduh. Tentunya kita membelinya untuk mendapatkan mie ayam tersebut. Jadi perlu pengorbanan. Pengorbanan itu berupa apa? Berupa uang dan waktu.
Dan orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Gitu Bu Penny. Oh, menurut Ibu, apakah kegiatan ekonomi itu bisa mengurangi pengangguran ya Bu? Wah, pertanyaan yang baik sekali Bu. Memang adanya kegiatan ekonomi, terutama produksi dan distribusi, berpengaruh juga pada pengurangan pengangguran yang ada. Misalnya yang sekarang lagi booming tentang usaha tanaman hidroponik. Banyak orang yang dulunya nggak bekerja atau telah di PHK mulai membuat usaha tanaman hidroponik yang hasilnya bisa dijual, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada yang mendistribusikannya ke konsumen. Selain itu, ada pula yang membuat home industry yang menyerap tenaga kerja sehingga dapat memperbaiki ekonominya. Bu Afifah, nih mau tanya lagi nih. Siapa yang terlibat dalam mendistribusikan hasil produksi untuk sampai ke konsumen, Bu? Nah, yang terlibat dalam penyaluran hasil produksi selain transportasi ada pedagang eceran dan grosir. Nah, pedagang eceran itu adalah pedagang yang menjual barang dagangannya secara langsung ke konsumen atau secara eceran. Sedangkan pedagang grosir adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah banyak dari produsen lalu dijual kepada pedagang eceran. Wow, nih Bu Afifah, luar biasa nih, kita jadi tahu bedanya pedagang eceran dan grosir. Betul Bu, di sini di Tanah Laut sendiri banyak juga kegiatan usaha ekonomi, terutama usaha pembuatan kain sasirangan yang makin hari saling bersaing. Iya benar Bu, hal itu sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wah Bu Afifah nih, kenapa nih? Karena puasa ya hari ini, jadi nggak fokus nih. Nah, ada lagi Bu Afifah, jangan pantang menyerah ya. Saya memberi pertanyaan terus nih Bu Afifah. Ada lagi Bu pertanyaannya? Ada Bu Afifah, banyak nih pertanyaannya. Nih pertanyaannya satu aja lagi Bu Afifah nih. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Oke, kita jawab. Cara menghargainya antara lain yaitu 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Tidak iri atas keberhasilan usaha ekonomi orang lain. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif tersebut. Nah Bu, demikian materi terakhir yang saya sampaikan ya Bu. Oke Bu Afifah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga anak-anak ibu yang belajar dengan mendengarkan siaran Badatang ini bisa memahami materinya dan bermanfaat. Untuk yang terakhir, adakah yang perlu disampaikan kepada anak-anak ya Bu, anak-anak di rumah ya Bu Afifah? Iya Bu, anak-anakku semua kelas 5 SD dari paparan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa kegiatan ekonomi antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam usaha-usaha ekonomi, kita harus saling menghargai. Baik Bu Afifah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah sudah selesai sesi kedua hari ini untuk Badatang. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan. Salam Badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Ayo berinteraksi. Ya, dengar teman FM berhasil berada. Akhirnya ya kita luar biasa belajar kita hari ini terkait dengan kegiatan ekonomi ya. Dan untuk kelas 6 ya Bu ya. Iya, untuk kelas 6. Kelas 5. Iya, dengan kelas 5 juga tentang yang namanya kegiatan ekonomi ini juga terdampak ya Bu Afifah ya, karena masuk pandemi COVID-19. Namun kita
dengan terus menerapkan protokol kesehatan, insya Allah kita tetap produktif ya, tetap bisa berjalan usahanya. Salah satu caranya ya dengan itu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Afifah dan juga Ibu Feni yang sudah menemani kita di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang pagi hari ini. Dan kita informasikan bagi siswa-siswi bahwa program Berdatang ini akan kami siarkan dari Senin dan Selasa juga di jam yang sama dari pukul 9 sampai pukul 10, dan juga di hari Kamis dan Jumat di pukul 11 sampai 12 siang ya. Dan kita informasikan juga baik siswa-siswa ya ataupun juga orang tua di rumah yang mungkin belum sempat mengikuti pembahasan kita, pematerian kita pada hari ini bersama Ibu Afifah dan juga Ibu Feni, Anda bisa menyaksikan kembali di channel YouTube kita di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di sini ya, tetap semangat dalam belajar anak-anak ya, walaupun dari rumah ya, dari dari radio juga. Namun yang pasti kita berharap, berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Amin. Karena kangen sekali Bu Feni ya, kangen banget nih dengan anak-anak ya, hiruk pikuknya, suasananya. Ada yang ngeyel, ada yang pasti ada bermacam-macam anak yang ditemuin di sekolah. Nah, itu jadi ini suatu kekangenan kita ya. Oke, baik dengan teman FM, pendidikan penting sekali ya, namun kesehatan juga lebih utama, kita utamakan. Baik dengan teman FM, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Berdatang dan sampai jumpa di program Berdatang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.